teman-teman, selamat bergabung kembali di mata kuliah Statistika Industri. Sekarang kita masuk materi yang baru lagi ya, two or more factor experiment atau ANOVA, two way ANOVA dan lebih gitu. Jadi kalau nanti ini merupakan intro untuk mata kuliah level advance-nya tuh design of experiment gitu. Jadi kalau kita punya banyak faktor, bagaimana kita melihatnya gitu ya, bagaimana kita ngetes gitu. Kadang kan kita nggak cuma punya satu atau dua faktor yang mau kita variasikan terhadap percobaan. Akhirnya kalau kita punya lebih banyak, bagaimana itu nanti jadi statistika multivariat gitu, lanjutan dari statistika industri. Mata kuliah pilihannya lab POSI ya. Oke, selanjutnya jadi pada modul kali ini kita akan belajar lebih dari satu faktor. Jadi kalau kemarin itu faktornya hanya satu, tapi punya beberapa level. Ibaratnya kalau kita mau melihat efektivitas antibiotik, kita cuma melihat ada pemberian antibiotik satu faktor, tapi levelnya ada banyak. Misalnya pemberiannya 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari gitu ya. Jadi level itu banyak. Nah sekarang kalau two-way ANOVA kita mau, kalau dua faktor berarti misalnya melihat efektivitas antibiotik dari pemberian antibiotiknya, itu faktor pertama. Faktor kedua misalnya dari umur, yaitu umur muda gitu ya, usia produktif dan lansia. Itu jadi ada dua faktor. Nanti tujuannya apa gitu, karena memang lebih banyak riset itu applicable ketika kita punya banyak faktor gitu, lebih mendekati eh, sistem real gitu ya. Contoh lainnya kalau eksperimen kimia, kita nggak cuma berkutat di tekanan, tapi kita juga misalnya melihat waktu reaksi gitu. Jadi tekanannya kita ubah-ubah, waktu reaksinya juga kita ubah-ubah. Kalau dalam eksperimen biologi misalnya kita mau ngelihat waktu pengeringan dan jumlah tingginya temperatur, Y-nya yang kita ukur adalah jumlah solidnya yang tersisa. Begitu. Jadi jangan kebalik lagi istilah faktor dan level. Oke, nah dalam two-way ANOVA ini nanti ada yang dinamakan interaksi. Interaksi antar satu faktor dengan faktor yang lain. Oke. Nah, kita juga akan mempelajari ya bagaimana melakukan completely randomized design dengan menggunakan factorial experiment. Jadi, nah kalau kita misalnya punya, kalau kemarin hanya satu treatment gitu ya, satu treatment dengan berbagai level. Nah, nanti tiap level diambil sejumlah n observasi begitu. Nah, sekarang misalnya kalau kita kemarin drying temperature, kita punya 3 level, berarti dengan n sama dengan 2 untuk setiap kombinasi. Maka kan kita punya, oh sorry, ini kalau kita punya dua faktor ya, drying time sama temperature. Masing-masing 3 level. Nah, jadi kita punya 9 kombinasi, nanti setiap masing-masing itu akan dilakukan replikasi 2 kali. Ibaratnya teman-teman drying time A dengan temperatur 1, drying time A dengan temperatur 2, drying time A dengan temperatur 3, dan seterusnya. Jadi 3 kali 3 dikalikan 2, jadi total ada 18 sampel. Nah, yang dinamakan dengan randomized design gitu, itu di mana assignment itu secara random kepada setiap kombinasi gitu. Gitu, artinya seperti itu. Oke, jadi makanya ketika kita bicara degrees of freedom, makanya dia total kan ada 18 sampel, berarti ada 17 degrees of freedom. 8 itu diambil dari model gitu. Masing-masing n-1 kan, k-1. Jadi di sini ada 3 level, 3 dikurang 1, 2. Ini juga 3 level, 3 dikurang 1, 2. Interaction-nya ada 3 dan 3 gitu kan. Berarti dia ada 3 dikurang 1 dikalikan 3 dikurang 1, jadinya 4. Maka yang tersisa untuk errornya adalah 9. Begitu. Nah, makanya selanjutnya ya kita cek. Oke, kalau kemarin kita lihat randomized block design, kita asumsinya apa? Yaitu tidak ada interaksi.
Jadi mereka kalau misalnya garisnya selalu paralel, kalau teman-teman ingat modul sebelumnya ya. Model yang digunakan itu misalnya kalau B itu kemarin itu blok, alpha itu treatment. Kita bicara Y itu sama dengan mu ditambah alpha, ini treatmentnya, beta, bloknya, dan interaksi antar treatment dan blok. Kemudian dibilang si bloknya itu harusnya tidak memiliki interaksi kan begitu. Nah, makanya jadi pada kondisi tersebut itu sebetulnya efek dari treatment dan blok tidak muncul pada MSI, tapi yang muncul adalah interaksinya gitu. Nah, tapi ketika kita mempunyai lebih dari satu faktor, makanya itu efek interaksi itu akan selalu ada pada MSE. Ada caranya kita memisahkan kalau kita menggunakan N lebih dari satu. Gitu. Jadi bayangkan kalau kita punya tadi 3 kali 3 kondisi, 3 level untuk faktor 1 dan 3 level untuk faktor 2. Kalau kita hanya ngambil 9 sampel, maka kita tidak akan bisa memisahkan apakah dia MSE gitu ya, apa interaksi dari si MSE. Karena kita nggak bisa melihat variansi dari tiap kemungkinan, dari tiap kombinasi gitu. Nah, makanya di sini kita perlu memisahkan mana yang diakibatkan main effect sama yang mana yang diakibatkan interaksi gitu. Karena pada akhirnya kalau misalnya Y kita apa ya sisa atau misalnya efektivitas efisiensi kan kita pengen semakin tinggi begitu. Kita mesti tahu nih main effect-nya itu peningkatan terhadap peningkatan terhadap Y itu disebabkan oleh main effect atau disebabkan oleh interaksi. Karena kalau kita disebabkan oleh interaksi, kita nggak bisa hanya ningkatin A saja, nggak bisa ningkatin faktor pertama. Kita harus ningkatin keduanya secara sekaligus gitu, karena mereka berinteraksi. Tapi sebaliknya, kalau interaksinya nol gitu ya, hanya main effect saja, main effect itu hanya disebabkan oleh treatmentnya saja, maka kita bisa menaikkan yang paling dominan saja, gitu, yang p-value-nya paling mempengaruhi, yang satunya gitu kita hiraukan saja, kita tidak usah ya kita acukan saja begitu. Nah, ini contohnya kalau kita punya temperatur drying time dan response. Ya, temperatur, drying time, dan si Y-nya adalah persentase solid atau response. Seperti ini. Jadi dia ada 3 level dan 3 level masing-masing memiliki N sama dengan 1 ya untuk tiap kombinasi. Nah, efek temperatur. Nah, kita lihat ya, temperaturnya semakin meningkat itu di sini ada kalau dari sekilas ya kita lihat jelas nih. Jadi kalau T1 ke T2 itu lebih tinggi, ke T3 lebih tinggi gitu ya. Pada D1, pada drying time pertama, kita lihat peningkatan temperatur itu membuat persentase solid semakin tinggi gitu. Tapi kemudian pada D3, peningkatan temperatur menjadi T3 justru 5,2 malah turun gitu ya. Di saat D1-nya naik, akibat T-nya meninggi, D3-nya malah turun. Tandanya apa? Bahwa ini terdapat interaksi yang jelas gitu ya. Gitu. Nah, tapi karena kita hanya mengambil N sama dengan 1 untuk tiap kombinasi, maka terjadi masking effect. Gitu. Kita tidak melihat efek rata-rata dari temperatur gitu terhadap rata-rata drying time. Gitu. Caranya gimana? Nanti kita ujung-ujungnya kita harus menambah jumlah observasi untuk tiap kombinasi kemungkinan begitu. Oke. Nah, sebelum dilakukan penarikan kesimpulan terhadap main effect itu signifikan atau enggak, harus kita cek interaksinya dulu. Jadi caranya seperti itu, dari interaksi dulu. Kalau interaksinya tidak signifikan, maka hasil tes main effect valid. Tapi kalau ternyata ada interaksi, kita hanya bisa bilang hanya main effect yang signifikan yang valid. Jadi kalau main effect yang lain, misalnya ada A, B, lalu ada interaksi A dan B. Yang signifikan itu A, B, dan A dan B gitu. Semuanya signifikan. Maka kita patut curiga si A dan B ini kan signifikan interaksinya. Jangan-jangan A dan B yang main effect tadi itu hanya disebabkan oleh masking effect tadi gitu ya. Karena kan kita belum tahu gitu. Gitu. Apakah ini betul-betul karena main effect-nya atau karena interaksi keduanya, signifikansi misalnya p-value-nya begitu. Nah, akhirnya kalau kita petakan jadinya seperti ini.
Jadi efek temperatur gitu ya, dia tidak signifikan pada eh, D3 gitu, pada drying time rendah. Tidak signifikan pada drying time sedang. D2 itu kan drying time-nya sedang. Kalau pada drying time rendah gitu ya, dia memiliki drying time rendah, dia malah temperaturnya tinggi, malah cepat naik gitu ya, signifikan. Memiliki solid kuat gitu ya. Memiliki efek kuat terhadap persentase solid. Kalau pada drying time tinggi, dinaikkan temperatur, dia malah turun, malah korelasinya negatif gitu. Nah, berarti kalau ini hanya ada D2 dan D3 saja, itu namanya paralelisme gitu ya. Tidak ada interaksi. Tapi karena di sini kelihatan ada yang menyilang gitu, itu artinya ada interaksi gitu. Nah, pada pada two factor eksperimen, kita bisa membedakan error itu berasal dari interaksi atau experimental error hanya kalau dilakukan multiple observation untuk setiap kombinasi skenario. Jadi kalau kita punya tadi 3 level untuk faktor A dan 3 level untuk faktor B, kita harus minimal N sama dengan 2 untuk setiap kombinasi itu. Jadi misalnya dibutuhkan 2 sampel terpisah untuk yang masing-masing diamati sendiri. Jadi tabelnya jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita punya A dan B, untuk setiap kolom misalnya A level 1 dan B level 1, dia jadi ada sekian interaksi gitu ya. Untuk A level 1 dan B level 2, dia ada sekian, bukan interaksi, sekian pengambilan data gitu. Jadi 3 dimensi sekarang. Kemarin kita baru bicara Y, I, J kan. Nilai Y dari ketika faktor A sama dengan I dan faktor B sama dengan, atau blok sama dengan J gitu kan. Nah, sekarang kita ada K, ada dimensi ketiga ini adalah observasi pertama, observasi kedua, dan seterusnya ketika kondisinya sedang A dan B nilainya 1, 1 gitu. Seperti itu. Jadi kalau, dan seterusnya kita bisa lihat rata-ratanya. Jadi kalau Y bar 1 titik-titik ini tandanya adalah rata-rata sebaris ini. Sebaris sampai sini ya. Jadi kurang lebih Y besar ini dibagi jumlah 1, 2, 3, 4, 5, semua yang di baris ini itu dapatnya Y bar 1 titik-titik. Gitu, tandanya begitu. Nah, kalau misalnya yang bawah, Y bar titik 1 titik ini penjumlahan dari kolomnya. Jadi semua ini dijumlahkan, jadi Y besar, lalu dibagi N per yang ada untuk satu kolom ini. Jadinya Y bar titik 1 titik. Nah, adapun Y bar titik-titik-titik ini adalah penjumlahan semuanya gitu. Semuanya dibagi jumlah N besar. Gitu. Ini ya, jadi kalau kita lihat, kadang biasanya observasi itu kita nggak, misalnya untuk satu nilai I dan satu nilai J, kita hanya mengenal langsung dirata-ratakan gitu ya. Sum of observation in the IGF cell. Jadi misalnya kita punya N sama dengan 2. Berarti untuk drying time 1 dan temperatur 1, maka keduanya langsung kita tambahkan. Jadi Y 1, 1 titik gitu. Kemudian bisa juga kita rata-ratakan. Jadi Y besar ini ketika N-nya sama dengan 2 gitu ya. Untuk drying time 1 dan temperatur 1, kita bagi nilai ini, kita bagi 2, dapatnya ini. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, tadi ada Y titik-titik, saya sudah jelaskan. Y titik J titik itu kurang lebih penjumlahan per baris dan penjumlahan per kolom. Kalau barisnya adalah si faktor A, kalau kolomnya adalah faktor B. Kalau ini tinggal dibagi jumlah N-nya. Begitu. Nah, jadi ketika kita melakukan N replikasi, maka kita bisa mengidentifikasi nih variansi ini disebabkan oleh error atau oleh interaksi, begitu. Gitu. Nah, jadi perlu diingat kalau ada faktor A, maka dia punya A kecil level, faktor B, maka dia punya B kecil level. Total sel yang dihasilkan kan adalah A dikali B, masing-masing punya N, jadi A dikali B kali N totalnya ya. Gitu. Ya ini jadi notasinya bukan YIJ saja, tapi YIJK. Oke. Nah, yang mendasari two-way ANOVA ini adalah bahwa asumsi populasi berdistribusi normal untuk setiap
di sel IJ itu, di sel ke IJ. Jadi si N-nya minimal kan ada dua observasi minimal. Nah itu dua itu berdistribusi secara normal dengan mean sekian dan variance sekian. Itu jadi setiap kombinasi I dan J memiliki populasinya tersendiri. Itu asumsi mendasarinya gitu ya. Akhirnya kita bisa menulis persamaan awalnya kan seperti ini. Jadi Y aktual gitu ya adalah mu ditambah error gitu. Nah, mu-nya sendiri bisa kita jabarkan lagi, yaitu mu IJ kita jabarkan lagi menjadi mu tambah alpha I tambah beta J tambah alpha beta IJ. Ini artinya dampak dari perbedaan akibat treatment A, perbedaan akibat treatment B, dan perbedaan akibat interaksi AB. Nah, makanya akhirnya kita tambahkan constraint sekian gitu ya, karena ini untuk sesuai dengan persamaannya gitu ya untuk si sum of square identity-nya nanti. Jadi mu adalah mean keseluruhan alpha dan beta efek interaksi ya seperti yang tadi saya jelaskan begitu. Di sini pun jadi hipotesis nolnya menjadi 3 karena kita mengkaji dua tidak ada signifikansi alpha, tidak ada signifikansi beta, dan tidak ada signifikansi alpha dan beta gitu kan. Makanya alfanya kita sama dengan 0, betanya kita sama dengan 0, dan alfa dan beta sama dengan 0. Kalau ada salah satu aja yang tidak bernilai 0 di sini, maka hipotesis yang ini akan ditolak. Sebaliknya kalau misalnya di sini juga ada yang tidak sama dengan 0, ini juga akan ditolak. Tapi ketika satu ditolak, yang lain masih bisa diterima, begitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Sum of square identity-nya pun menjadi seperti ini. Jadi sum of square dari A ditambah sum of square dari B, ditambah sum of square interaksinya di sini, ditambah sum of square error. Degrees of freedom-nya juga K-1 gitu ya untuk si SSA, K-1 lagi untuk SSB, K-nya jadi A-1 dan B-1. Lalu ini A dikali B-1, A-1 dikali B-1 ya, makanya tadi interaksinya 3-1 dikali 3-1 kan, kalau yang contoh drying time dan temperatur tadi. Kalau SSE adalah sisanya, atau A dikali B dikalikan N-1. N ini adalah jumlah replikasi yang didapat untuk setiap I dan J yang kita ambil. Makanya akhirnya kita bisa membuat estimate S1 kuadrat, S2 kuadrat, hingga S kuadrat. Ini tergantung dari sum of square masing-masing. Nah, yang kita tes kan ada 3 hipotesis gitu. Maka kita akan melakukan membagi untuk ngetes setiap hipotesis itu gitu. Untuk yang pertama gitu kita ngetes alpha kan, maka kita membagi si S1 yang berkaitan dengan sum of square A dibagi S kuadrat gitu. Nilainya kita bandingkan dengan F alpha gitu. Untuk degrees of freedom yang dipakai adalah degrees of freedom-nya A, AB N-1. Ini degrees of freedom-nya A yang A-1, ini degrees of freedom error gitu. Demikian juga dengan hipotesis kedua, kita ngecek beta sama dengan 0 kan. Makanya yang kita bagi adalah S2 kuadrat yang kaitan sama SSB dibagi dengan S kuadrat atau dari SS error. Dibandingkan dengan F alpha, lalu F alpha-nya sendiri degrees of freedom-nya beta gitu, B-1 dan error yaitu AB dikalikan N-1. Adapun sama juga untuk yang ini kita ngetes interaksinya ya. Kita bagi si S3 kuadrat yang kaitannya dia sama si SSAB sama square dari A kali B. Nah, lalu dia dibandingkan dengan si F critical value itu. Degrees of freedom-nya adalah yang pertama A-1 kali B-1, lalu yang keduanya ini dari interaksi, ini dari si error AB dikalikan N-1. Jadi cara ngetesnya kita bisa summarize seperti ini. Gitu ya. Intinya kita mau ngetes main effect, kita bisa ngetes main effect kedua, kita bisa ngetes si interaksi. Intinya yang mau kita tes adalah sejauh mana variansi ini diakibatkan oleh main effect A jika dibandingkan dengan rasio dari sum of square error atau random variability, irreducible error. Untuk hipotesis 0 yang kedua, kita mau ngetes sejauh mana variansi diakibatkan oleh perbedaan level dari B
relatif terhadap si irreducible error. Begitu juga dengan ini, sejauh mana interaksi itu antara A dan B menjelaskan variasi data relatif terhadap irreducible error lagi. Begitu maksudnya. Ini contohnya ya. Jadi kalau tadi kita punya 3 level untuk treatment A, 3 level untuk treatment B, sekarang kita punya 3 level untuk misal system atau A, kita tulis di sini. Oke, dan kita punya 4 level untuk si B, propellant type di sini. Nah, jadi kita mau ngetes antara missile system sama propellant, kita mau ngecek nah burning apa yang kita cek di sini? Eksperimen yield duplicate burning rates. Oh, kita mau ngecek burning rates ya untuk tiap propellant dan tiap missile type, missile system. Nah, dia punya 24, padahal di sini ada 3 kali 4 gitu kan. Ada 12 kondisi, tapi dia punya 24 sampel, berarti N-nya sama dengan berapa? 2 ya. N-nya sama dengan 2. Nah, oke. Kemudian kita ngetes, kita definisikan dulu hipotesisnya. Hipotesis 0 adalah no significant difference gitu in the mean propellant burning rates when different missile system is used gitu ya. Jadi kita ngetes si A-nya di sini. Hipotesis 0 kedua adalah no difference in the mean propellant burning rates of the four propellant types. Di sini kita ngecek B-nya. Dan terakhir kita ngecek hipotesis ketiganya, there is no interaction between A dan B gitu. Atau kalau kita bilang seperti ini ya, pendefinisian hipotesisnya. Alternatif hipotesisnya juga at least one ini not equal to zero begitu. Oke, nah akhirnya dia melakukan ANOVA ya. Kalau di Minitab itu pakai GLM, silakan teman-teman coba pakai data tadi, lakukan dengan GLM, lalu declare bahwa A-nya itu punya 3 level, B-nya punya 4 level, dan seterusnya. Nanti kelihatan gitu ya, seperti apa. Kalau yang terlihat sekilas, dari F-nya aja terlihat paling tinggi adalah propellant atau B, begitu ya. A kedua, dan interaction-nya terlihat paling tidak signifikan efeknya terhadap variansi data, begitu. Oke, kita lihat ya. Jadi, nah, degrees of freedom itu dites, 11 degrees of freedom itu dari model itu dites. Nah, kemudian kita lihat bahwa ternyata model itu memiliki p-value, ini dari total ya, total model itu 0,003. Jadi dia signifikan. Kalau secara akumulasi gitu. Oke. Jadi kalau digabung main effect dan interaction itu sangat signifikan. Gitu. Jadi kalau kita lihat nanti ada di outcome halaman berikutnya ya. Kita lihat sendiri ada p-value-nya untuk masing-masing. Jadi dia akan ngetes p-value untuk model keseluruhan dan p-value untuk main effect dan p-value untuk interaction. Kalau tadi sekilas kan F-nya ini sangat kecil, ternyata dari output SAS gitu kelihatan juga gitu bahwa sih ini hampir tembus alfa sih, tapi kemudian tetap lebih besar jadinya dianggap insignifikan. Jadi kalau membaca output seperti ini artinya adalah model mampu menjelaskan variasi data dengan baik ya. Di sini model berarti main effect dan interaction. Tapi kemudian kita lihat bahwa dari segi sistemnya gitu, dari segi misal sistem dia signifikan, dari segi propellant type juga signifikan, dari segi interaction tidak signifikan. Seperti itu cara bacanya. Nah, sekarang kita bisa menginterpretasi begitu. Jadi sekarang kita lihat dulu nih dari hasilnya. Tadi dari segi output SAS-nya sudah kelihatan ya. Tapi kemudian jadi memang yang dinamakan main effect tadi itu artinya hanya marginal means are significantly different. Jadi means antara satu dengan yang lain gitu ya, itu berbeda secara signifikan. Itu implikasinya hanya sebatas itu saja begitu. Nah, tapi yang lebih jauh lagi kita bisa lihat sebetulnya apakah betul interaksi itu tidak signifikan antara A dan B.
Nah, di sini kita lihat teman-teman. Jadi kalau kita lihat sistem ketiga ini ya, sistem 3, kita lihat si propellant type tidak banyak mempengaruhi itu. Rata-rata masih 28,8, 28,1, 28,5, 28,9. Padahal di yang A1 dan A2 kalau kita lihat di sini, propellant type sangat mempengaruhi. Ada sampai 32,6 sampai 27,7. Di sini juga ada yang 33,3 sampai paling kecil 28,25. Nah, makanya sebetulnya ada sejenis interaksi gitu ya antara si A dan B itu. Nah, cara ngetesnya gimana, teman-teman? Masih ingat dengan namanya kontras tes gitu. Kita akan tes dua ortogonal tadi. Yang terlihat berbeda kan adalah mu1 dan 2 gitu berbeda dengan mu3. Makanya kita akan melakukan single degree of freedom komponen kontras gitu ya. Kita lihat jadi dan kita juga akan ukur gitu ya. Sistem 1 versus sistem 2, lalu kita ukur sistem 1 dan 2 versus 3. Harusnya kalau dari sekilas rata-rata tadi, tabel sebelumnya, 1 dan 2 itu pasti berbeda dengan 3. Sementara 1 dan 2 sendiri belum tentu mirip. Belum tentu berbeda begitu. Ingat ya, dibuka lagi slide sebelumnya, cara mengukur kontras itu pakai W1, itu ngetes berarti mu1 tambah mu2 minus 2 mu3 sama dengan 0. Karena implikasinya berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 kan gitu. Nah, second kontras keduanya yang ortogonal ya dengan ini adalah mu1 dan mu2. Karena kalau kita dot product gitu, hasilnya akan sama dengan 0 gitu. Si W2-nya. Nah, makanya kemudian kita lakukan single degree of comparison. Ini 244, 237, dan 228. Ini penjumlahan ya. Penjumlahan dari tiap kolom. Jadi ini sudah average-nya. Tapi ini kalau dijumlahkan, baris. Penjumlahan tiap baris. Karena dia ada sekian, apa ya, ada total kan sebarisnya itu dia ada 8 gitu. 8 nilai kan. Karena ada tiap baris itu dia ada 4 tipe propelan dan tiap tipe propelan per baris itu dites 2 kali, n sama dengan 2, maka ada 8. Ini jadi Y besar, Y besar. Ini Y1 titik-titik gitu ya. besar 2 titik-titik. Ini Y besar 3 titik-titik gitu kan kalau di indeks tadi. Oke, ini 8 itu dibagi dari jumlah kolomnya ya. Karena kan dia ada 8 ya. 4 kali 2 tadi. Nah, ini adalah si C-nya dia. 1, 1, minus 2. Sesuai dengan C yang di sini. Gitu ya. 1, 1 koefisiennya kan. Ini juga 1, 1, minus 2 yang di atas. SSW2-nya gitu kita sama juga pakai Y besar 1 titik-titik, Y besar 2 titik-titik. Dibagi 8. Ini sama aja. Nah, kemudian kita dapat ya. Nah, bahwa kalau kita jumlahkan 11,8 ditambah 2,72 ini sama dengan SSA. Berarti memang betul keduanya ortogonal kan begitu kan. Selanjutnya kita calculate si F-nya gitu. 11,8 dibagi 1,24 gitu ya. Dibagi si 1,24 S kuadrat gitu ya. Aproksimator untuk error gitu. Akhirnya dapat F1 sama dengan 9,5, F2 sama dengan 2,2. Terlihat bahwa memang ini signifikan sekali ya. Kita bandingkan dengan F0,05 untuk degrees of freedom 1,12. Dapat 12-nya dari mana? Jadi dari N minus K gitu. Jadi dia ada sorry, bukan. 12 itu oh iya, sorry, betul. Jadi N minus K. Jadi K-nya itu kan gini, degrees of freedom si errornya mana ya? Nanti saya kasih lihat. Nih, 1,12 dapat dari sini. Jadi kalau teman-teman ngetes critical value untuk F alpha itu degrees of freedom pertama pasti kalau untuk kontras ya kan 1 single degree of freedom, 12 itu dari si degree of freedomnya si error. Gitu. Makanya di sini F alpha-nya 1,12. Teman-teman cari di tabel 4,75 hasilnya. Nah, kita bandingkan 4,75, 9,5 ini lebih besar, 2,2 lebih kecil. Tandanya apa? Bahwa hipotesis 0 ini tidak benar. Gitu. Kalau untuk yang kedua,
Mean burning rates untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu ternyata homogen, not significantly different. Nah, namun perbandingan kayak tadi itu hanya bisa dilakukan jika hipotesis tidak ada interaksi benar. Nah, kalau tadi kan memang kebetulan H petik 3 nolnya kan betul kan diterima karena p-value-nya 0,05 sekian, lebih besar sedikit dari 0,05. Nah, walaupun sebenarnya terlihat sebetulnya ada sedikit signifikansi dari interaksinya gitu ya. Gitu. Kita juga bisa membandingkan ya propelan 1-2 dibandingkan dengan 3-4 serta kita bandingkan 1 dan 2 untuk yang ortogonal. F rasionya sangat besar gitu. Gitu. Nah, jadi kita juga bisa lihat rata-ratanya propelan 1 memberikan nilai burning rate tertinggi. Jadi memang kalau bisa pilih, kita pilih propelan 1 dibandingin 2, 3, dan 4. Gitu. Sementara pada sistem 3 tadi kita lihat propelan 1 atau 2 tidak banyak berbeda. Oke, pada sistem 3 juga kita bahkan tidak melihat perbedaan signifikan antar seluruh propelan. Makanya tadi 1 dan 2 itu berbeda dengan 3 gitu ya. Karena memang bagaimanapun propelan yang digunakan di 1 dan 2 itu menghasilkan burning rate bervariasi, kalau yang di 3 dia tidak. Gitu. Nah, makanya akhirnya sistem 1 memberikan burning rate yang lebih tinggi dibandingkan sistem 3. Kesimpulan tersebut tidak berlaku khusus untuk propelan 4. Nah, ini juga kalau kita lihat sih tabel yang tadi, yang ada rata-rata. Gitu. Oke, nah kita juga bisa lihat sebetulnya kalau mau analisis lebih lanjut pakai nilai T, perbandingan propelan 1 dan 2 dibandingkan dengan sistem terhadap sistem 3 gitu ya. Menggunakan, nah ini T-nya jadi T1. Teman-teman ada rumusnya di modul sebelumnya ya. Kan kita bisa ngetes pakai nilai F kayak yang pakai kontras tadi sama bisa pakai ngetes pakai nilai T. Jadi T1 dikurang T yang dibandingkan gitu ya. T1 dan 2 dikurang T3 dibagi 2S kuadrat per N. Hasilnya segini. Jadi memang terlihat tidak signifikan. Nah, makanya memang jadi kita jadi sedikit sulit ya menentukan apa ada main effect atau tidak jika ada interaksi antar faktor. Begitu. Dan sebetulnya kalau kita lihat memang terdapat interaksi antar faktor. Jadi teman-teman lihat type-nya propellant type sama rate gitu ya. Oh sorry, ini sistem type-nya. Nah, enggak. Sistemnya tuh 1, 2, 3. Yang ini type-nya dia ada 4 jenis. Kelihatan kalau si sistem 3 itu dia dinaikin terus cenderung relatif naik tuh ke atas. Melebihi yang lain kalau pakai propellant type 4. Nah, justru kebalikan sistem 1 gitu ya. Kalau pakai propellannya di 1, 2, 3, 4 gitu ya. Malah akhirnya kalah sama sistem 3. Sistem 2 juga begitu. Dia turun dan bahkan paling jelek kalau dia pakai propellan 4. Jadi ini yang namanya interaksi, teman-teman. Tadinya urutannya 1, 2, 3, di sini jadi 3, 1, 2. Jadi ada tidak paralel gitu kan. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ini residual plot, kita bisa ngecek homogenitas variance. Kalau secara visual terlihat tidak, di sini panjangnya segini kan antar dua titik, di sini juga antar dua titik seperti ini, jadi mereka homogenitasnya baik. Kalau mau dites lebih lanjut pakai Levin test begitu. Oke, nah ini juga kita contoh berikutnya ya, dia menggunakan efek dari dua faktor, dia pakai C2F6 gas flow rate dan power yang diaplikasikan ke katode. Lalu respons kita record 2 kali N sama dengan 2. Jadi total ada 18. 9 kombinasi dan 18 sampel. Begitu. Nah, ini pertanyaannya tinggal tunjukin ANOVA-nya dan identifikasi apakah ada interaction gitu ya. Lalu kita lihat main effects dan apakah mereka signifikan atau tidak. Nah, ini kita lihat sekilas modelnya sangat amat menjelaskan karena p-value-nya sangat kecil. Di sini kelihatan si C2F6 faktor pertama dan faktor kedua sangat menjelaskan model ya, sangat signifikan main effect-nya. Nah, interaction-nya terlihat tidak signifikan gitu karena p-value-nya besar. Maka kita bisa bilang no significant interaction.
begitu. Nah, kita sekarang mau lihat main effect rate-nya gitu. Kita mau lihat difference between groups gitu kan. Teman-teman tahu, ingat kalau kita lakukan multiple comparison akan ada inflated apa alpha gitu kan. Makanya kita lakukan Tukey atau Duncan. Makanya di sini akhirnya dipakai Duncan test gitu ya. Masih ingat caranya, diurutkan terkecil ke terbesar lalu dites dua variabel, lalu apa antar dua variabel R2, lalu dites lagi juga uh, R R3 lalu R2 begitu ya. Kalau kita ngetes tiga variabel dan dua antara A B C ini kan yang dipakai. Begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi kesimpulannya memang mean each rate level 3 itu significantly higher daripada level 2, dan 2 itu significantly higher dari level 1 untuk si C2F6 variabel faktor pertama. Untuk faktor kedua, dia ngelihat bahwa min-nya itu level 1 lebih signifikan dari 2, dan 2 juga signifikan dari 1. Jadi dua-duanya signifikan. Ini mereka saling berbeda populasinya satu sama lain, ini juga saling berbeda populasinya satu sama lain. Begitu caranya ya. Jadi kalau dites ANOVA-nya lalu tes dan tes untuk melihat main effect. Bagaimana mereka populasinya sama atau tidak gitu. Begitu.